Ini adalah kisah tentang sebuah negara di mana hampir semua penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Burundi, negara termiskin dan paling tidak bahagia di dunia dalam kisah lain. Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Apa yang ada di benak kalian kalau aku sebutin sebuah kata? Burundi, negara miskin, negara kumuh, atau Emang gimana? Emang negara apa sih? Emang gimana negara Burundi? baru dengar ada kata Burundi? Burundi adalah sebuah negara yang terkurung di tengah daratan Afrika. Wilayahnya berada di sebelah selatan garis Khatulistiwa. Burundi memiliki dua kota besar, yaitu Gitega yang merupakan pusat pemerintahan dan Bujumbura yang merupakan pusat perekonomian mereka. Dan Burundi ini terkenal sebagai negara termiskin dan paling tidak bahagia di dunia. Dibandingkan dengan Indonesia, tanah air kita tercinta ini, pendapatan per kapita negara Burundi 11 kali lebih kecil. 70-80% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Dan dari data Bank Dunia, pendapatan nasional negara Burundi paling rendah di dunia. Percayalah, ini bahkan lebih rendah dari UMR kalian dimanapun kalian berada. Pendapatan nasional bruto negara Burundi adalah sekitar 270 US dollar atau sekitar 4 juta rupiah per tahun. Pendapatan nasional bruto 4 juta per tahun. Kelaparan dan kekurangan pangan telah terjadi di hampir seluruh wilayah negara Burundi. Ini terjadi sejak abad 20. Dan karena sebab itu, 1 dari 20 orang meninggal karena kelaparan. Dan banyak dari anak-anak mereka yang menderita kurang gizi atau stunting. Menurut program pangan dunia, 56% anak-anak di usia balita di negara Burundi menderita kekurangan gizi kronis. Sebuah studi di tahun 2007 menunjukkan bahwa penduduk Burundi memiliki tingkat kepuasan atau tingkat kebahagiaan hidup yang sangat rendah. Menurut World Happiness Report tahun 2018, rakyat Burundi adalah yang paling tidak bahagia di dunia. Jadi buat kalian para korban ghosting, kaum kelaran-laran dan merasa paling tidak bahagia di dunia, kalian belum ada apa-apanya. Ini Burundi, negara paling tidak bahagia di dunia. Dan menurut data PBB, harapan hidup penduduk Burundi hanya mencapai 49 tahun. 90% penduduk Burundi bekerja sebagai petani, tapi karena kurangnya sumber daya dan fasilitas yang kurang memadai, kehidupan mereka ya gitu-gitu aja. Contohnya, karena mereka memiliki keterbatasan peralatan yang canggih dan minimnya pengetahuan pengolahan makanan kayak singkong, ubi, jagung, semua dijual sebagai bahan pangan mentah. Jadi nggak ada loh apa itu ubi diolah sebagai bahan makanan lain. Mungkin kalau di sini singkong bisa jadi apa, makanan ketuk atau makanan apa, atau bisa jadi boba. Nah, boba itu dari singkong loh. Kalian yang minum boba sudah tahu kalau boba itu dari singkong. Jadi mereka mengangkut hasil panen mereka dari desa ke Bujumbura, kota pusat perekonomian. Nah, dari desa mereka ke Bujumbura, mereka mengangkut hasil panen mereka menggunakan sepeda. Itu bagi mereka yang punya sepeda. Karena nyatanya di sana, sepeda merupakan barang yang cukup dipandang sebagai barang mewah. Jadi nggak semua orang bisa memiliki sebuah kendaraan bernama sepeda. Nah, terus gimana dong kalau mereka nggak punya sepeda? Gimana mereka bisa mengangkut hasil pertanian mereka?
hasil panen mereka. So, bagi mereka yang punya sepeda, mereka bisa mengangkut hasil panen mereka sendiri untuk dibawa ke pasar di kota Bujumbura. Dan mereka juga bisa bekerja sebagai penyedia jasa angkut untuk mengangkut hasil panen orang-orang yang nggak punya sepeda. Jadi mereka akan mengangkut hasil-hasil panen dari desa menuju ke kota Bujumbura yang jaraknya sungguh sangat jauh. Mereka harus menempuh jarak kurang lebih 32 km atau bahkan sampai 50 km dengan mereka membawa angkutan hasil panen menggunakan sepeda mereka. Bobot yang mereka angkut bisa mencapai 200 kg pakai sepeda, boncengin hasil panen 200 kg, melewati 32 km dengan jalanan yang naik turun bukit, dengan sistem pengereman sepeda yang sangat sederhana. Apalagi kalau mereka menemukan sebuah jalanan yang menurun, jalanan turunan, itu sangat rawan sekali terjadi kecelakaan. Apalagi jalan-jalan di Burundi hanya 14% yang sudah diaspal. Satu negara hanya 14% yang sudah diaspal. Jadi bisa dibayangkan betapa off-roadnya mereka. Kalau mungkin di negara-negara maju atau yang negara-negara berkembang lah, mereka masih bisa off-road dengan menggunakan kendaraan 4x4 mereka. Tapi di Burundi, mereka mau tidak mau harus off-road menggunakan sepeda dengan angkutan yang sangat berat. Dan kalian tahu, untuk sekali angkut dengan melewati jarak yang cukup jauh, dengan beban muatan yang cukup berat, mereka hanya dibayar sekitar Rp10.000 sekali angkut. 32 km pakai sepeda, boncengin 200 kg, kira-kira butuh berapa jam ya? Lalu gimana buat mereka yang tidak punya sepeda? Ya mereka harus jalan kaki, membawa hasil panen mereka di atas kepala, jalan kaki dengan jarak ya yang kurang lebih sama. Meskipun tidak banyak, tapi ya masih ada lah ya. Dan rata-rata dari mereka yang kerja bulanan digaji hanya 15 US dollar per bulan atau sekitar 160.000 sampai 180.000 per bulan, ya Allah. Dan itu dengan gaji yang segitu 160.000 per bulan, mereka harus mencukupi kebutuhan keluarga mereka yang banyak. Karena di setiap satu kepala keluarga, rata-rata dari mereka harus mencukupi hingga 8 anggota keluarga. Karena ya memang di sana rata-rata mereka mempunyai anak yang cukup banyak. Ya sekitar 5, 6, 9, 10 bahkan sampai belasan. Dan rumah-rumah mereka pun tergolong sangat tidak layak huni. Banyak dari mereka yang rumahnya itu hanya satu ruangan kecil untuk semuanya, untuk tidur, untuk tempat masak, untuk tempat makan, untuk tempat yang lain-lainnya, semua dilakukan dalam satu ruangan kecil. Kira-kira ya 3 meter kali 5 itu sudah cukup besar. Karena ada juga mereka yang tinggal hanya di sebuah kubah kecil yang mereka buat dari kayu, dari sampah-sampah plastik, untuk bisa mereka tinggali, untuk bisa mereka berteduh. Walaupun kalau pas lagi hujan, ya tentunya mereka akan basah kuyup. Ya karena bangunannya hanya berupa kayu yang disusun menjadi kubah, lalu ditempeli kayu-kayu lagi, daun-daun kering sama plastik-plastik bekas sampah. Itu rumah mereka. Dan baju-baju mereka pun hanya ditumpuk begitu saja di tempat itu,
di tempat mereka makan, tidur, memasak, udah digeletakin aja gitu. Bahkan ada seorang pria yang pernah diwawancarai oleh seorang YouTuber bernama Ruhi Channel. Ia mengatakan bahwa ia hanya memiliki 2 style pakaian. Yang satu style pakaian berupa pakaian casual biasa untuk ia gunakan, untuk ia pakai sehari-hari. Yang satu style lagi untuk ia gunakan beribadah di gereja. Dan pastinya dengan kondisi rumah yang seperti itu, mereka belum mendapatkan fasilitas berupa listrik. Karena memang hanya 7,6% dari mereka yang rumahnya sudah memiliki listrik. Dan kalau listrik aja nggak ada, gimana caranya mereka mengecas smartphone mereka? Gimana mereka mau membalas WA grup keluarga yang isinya menanyakan kapan lulus, kapan kawin, dan kapan punya anak? Jadi kalau listrik aja sudah menjadi barang yang langka, sudah menjadi fasilitas yang sangat mewah, hanya 7,6% orang-orang yang memiliki listrik. Jangankan smartphone, di Burundi, mereka yang tingkat ekonominya di atas rata-rata, mereka sampai saat ini di tahun 2023 ini belum mengenal smartphone. Jadi mereka masih menggunakan HP jadul yang kalau SMS itu harus pencet tuk 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 berapa kali ketuk untuk membuat satu karakter huruf. Dan mereka kalau mau ngecas HP ya mereka pergi ke counter atau ke toko-toko yang menyediakan jasa untuk ngecas HP. Di Burundi sudah menjadi hal yang sangat lazim apabila kalian berkunjung ke negara Burundi, maka kalian akan menemukan banyak sekali pengemis yang akan mengikuti kalian. Jadi begitu mereka melihat turis asing yang berkunjung ke negara mereka, mereka akan sangat bersemangat untuk mengikuti, untuk memintai kalian uang. Mau yang kerja, mau yang jualan, bahkan lagi-lagi apalagi yang nganggur, ya mereka akan mengemis. Dan kalaupun mereka jualan, jadi mereka jual apa? Makanan yang ditawarkan dengan berjalan kaki, mereka akan menawarkan jualan mereka kepada kalian dengan cara yang sedikit memaksa. Nah itulah gengs, kita kisah kali ini. Ya, semoga kita makin bersyukur hidup di negara Indonesia, hidup di tanah air kita tercinta ini. Bayangkan di Burundi, susahnya mereka. Oke, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Yang belum subscribe, ayolah subscribe. Dan semoga kalian menikmati video ini sambil glundang-glundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan saya Bre Ahmad pamit. Wassalamualaikum. Bye.